Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Redi Dwiryanto dari kelas R7A. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang program linear kasus minimasi. Sebelum masuk ke penjelasan, saya ingin memberitahu terlebih dahulu. Di sini saya kurang paham dengan soal tersebut. Saya sama sekali belum paham dan saya masih belajar. Jadi kalau ada kesalahan penyampaian atau kurang jelas, mohon dimaafkan. Dan mari kita mulai. Saya akan bacakan soalnya terlebih dahulu. Dalam proses pembuatan, produk akhir memiliki A persyaratan bahwa beratnya harus tepat 150 pon. Keduanya bahan baku yang digunakan adalah A dengan biaya $4 per unit dan B dengan biaya $8 per unit. Setidaknya 14 unit B dan tidak lebih dari 20 unit A harus digunakan. Setiap unit A berarti 5 pon, setiap unit B beratnya 10 pon. Berapa banyak dari setiap jenis bahan baku yang harus digunakan setiap unit produk akhir untuk meminimalkan biaya? Tujuannya untuk meminimalkan biaya bahan bakunya. Fungsi tujuannya adalah C sama dengan 4x1 tambah 8x2. X1 ininya adalah variabel dari harga A per unit dan X2 nya variabel dari harga B per unit. Kendalanya adalah 5x1 tambah 10x2 sama dengan 150. 5 pon A ditambah 10 pon B sama dengan 150 pon. X1 harus kurang dari 20, X2 harus lebih dari 14, X1 sama dengan 0. Ini contoh grafik, ini grafiknya. Saya juga kurang paham sama grafiknya, sama sekali nggak ngerti. Ambil pendekatan grafis untuk masalah pemrograman linear ini. Itu kendala digambarkan pada gambar karena wilayah yang bersangkutan terletak di dalamnya. Saya nggak tahu. 0 kurang dari X1 kurang dari 20, X2 lebih dari 14, dan seterusnya. 5x1 tambah 10x2 sama dengan 150. Dua solusi dapat langsung ditemukan, titik A dan B, di mana A sama dengan 0,15 dan B sama dengan 2,14. Saya juga nggak tahu titik A 0,15 dapat dari mana dan titik B 2,14 dapat dari mana. Sini titik A nya, sini titik B nya 0,15. 5 tambah 10, 5 tambah 10 15. Jadi sini 0,15 dan B sama dengan 2,14. B ini 2,14, X1 sama dengan 0, X1 sama dengan 20. Raw material A, solusi pertama 0, solusi keduanya 2. Ini 0 sama 2. Raw material B nya, solusi pertama 15, solusi keduanya 14. 15. Total cost 4x1 tambah 8x2 dengan 120. Solusi kedua juga 120. Jujur saya juga nggak tahu 120 nya dapat dari mana. 120 ini adalah contoh masalah yang memiliki banyak solusi. Sedemikian masalah, dua atau lebih titik sudut memiliki nilai optimal yang sama. Jadi nilai optimalnya sama, yaitu 120, 120. Jadi kesimpulannya, berapa banyak dari setiap jenis bahan baku yang harus digunakan setiap unit produk akhir untuk meminimalkan biaya? Jawabannya adalah 120 unit. Saya kurang tahu 120 nya dapat dari mana. Oke, sekian
video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada salah penyampaian atau salah penjelasan, saya mohon maaf karena saya juga nggak paham. Saya juga belum terlalu paham. Saya juga masih belajar. Jadi kalau ada kesalahan penyampaian, saya mohon maaf. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Basit dari kelompok 12 kelas R7A. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pemrograman linear dengan pemrograman linear minimum. Dengan contoh soal di bawah ini. Saya akan bacakan contoh soalnya. Dalam proses pembuatan, produk akhir memiliki sebuah persyaratan bahwa beratnya harus tepat 150 pon. Keduanya bahan baku yang digunakan adalah A dengan biaya $4 per unit dan B dengan biaya $8 per unit. Setidaknya 14 unit B dan tidak lebih dari 20 unit A harus digunakan. Setiap unit A beratnya 50 pon, setiap unit B beratnya 10 pon. Berapa banyak dari setiap jenis bahan baku yang harus digunakan setiap unit produk akhir untuk meminimalkan biayanya? Nah, kita cari minimumnya. Minimum biaya terkecilnya. Ini fungsi tujuannya dan kendalanya. Kita buat grafiknya. Cara membuat grafiknya, maka kita menggunakan metode seperti ini. Di mana kita mencari X2-nya. Mencari X2-nya terlebih dahulu. Cara mencari X2-nya, kita tutup nilai X1-nya. Kita anggap 0. Maka 150 dikali 150 dibagi 10. Dapat hasilnya 15. Nah, selanjutnya kita cari nilai X1-nya. Dengan cara kita anggap nilai X2-nya 0. Maka 150 dibagi 5 dapat hasilnya 30. Nah, jadilah grafiknya seperti ini. Ini 14 dari kendala yang ini, X2 lebih dari sama dengan 14. Ini 20 dapat dari kendala yang ini, X1 kurang dari sama dengan 20. Nah, kita lihat sudut perpotongannya. Sudut perpotongannya ada 2. Ini kita beri nama A, dan ini kita beri nama B. Kita cari nilai sudut perpotongannya. Pertama yang A. Kita cari nilai sudut perpotongan yang A. Gimana yang A? Perpotongan antara X1 sama dengan 20 dengan 5X 1 plus 10X2 sama dengan 150. X1-nya kita sudah dapat nilai 20, maka kita masukkan di sini. Jadi 5 buka kurung 20 tutup kurung plus 10X2 sama dengan 150. 5 kali 20 dapat hasil 100 plus 10X2 sama dengan 150. Selanjutnya 10X2 sama dengan 1,5. 1,5 ini hasil dari 150 dibagi 100. Maka hasilnya 1,5. Selanjutnya X2 sama dengan 15. Nah, hasil 15 ini dari 1,5 dikali 10. Maka dapat hasil 15. Maka nilai poin A sama dengan 0,15. Kenapa di sini 0 bukan memakai 20? Karena yang kita ingin cari adalah minimum biayanya. Minimum biayanya dari X1 kendala X minimum biayanya, di mana X1 kendalanya ada angka yang lebih kecil dari 20, yaitu ini X1
lebih dari sama dengan 0. Maka kita gunakan angka yang paling kecil, yaitu 0. 0, maka hasilnya 0,15. Terus kita cari nilai perpotongan yang B. Di mana yang B ini mempertemukan antara X2 sama dengan 14 dengan 5X1 plus 10X2 sama dengan 150. X2-nya kita sudah ketemu, maka kita masukkan di sini. X2-nya 14 kita masukkan di sini. Kita tinggal cari X1-nya. 5X1 plus 10 kali 14 maka dapat hasil 140. Jadi 5X1 plus 140 sama dengan 150. Selanjutnya 5X1 sama dengan 10. 10 ini dapat hasil dari 150 dikurang 140. Maka dapat hasilnya 10. Selanjutnya X1 sama dengan 2. 2 ini dari hasil 10 dibagi 5. Maka dapat hasil 2. Nah, poin B-nya sudah dapat 2,14. Selanjutnya kita cari fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya adalah 4X1 tambah 8X2. Cara mencari fungsi tujuannya adalah nilai ini yang tadi kita dapat poin A, X1-nya di mana X1-nya 0, X2-nya 15. X1-nya kita kalikan X1 yang ini. X2-nya kita kalikan dengan X2. Pertama X1-nya 0 dikali 4 dapat 0. 15 dikali 8 dapat 120. Nah, langsung kita jumlah 0 tambah 120 maka hasilnya 120. Nah, selanjutnya kita cari ya fungsi tujuan yang solusi kedua. Caranya sama seperti yang fungsi tujuan yang solusi 1. Kita sudah dapat di sini nilai B-nya, di mana X1-nya 2 dan X2-nya 14. Kita kalikan 2 dengan 4, maka dapat hasil 8. Dan selanjutnya kita kalikan 14, maka dapat hasil 112. Lalu kita jumlah 8 tambah 112, maka hasilnya 120. Nah, kurang lebih seperti itulah caranya. Maka bisa kita tulis di sini tabelnya seperti ini, di mana ini memiliki titik sudut, di mana contoh permasalahan di sini memiliki titik sudut nilai optimal yang sama, yaitu 120. Demikianlah penjelasan saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.